wabarakatuh. Yang pertama Ibu Nuridi, Pak SDN 07 Purworejo. Yang saya hormati Pendidik dan Tenaga Pendidikan SDN 07 Purworejo. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap muka yang kedua kali dari pendampingan desa juga. Sekarang kegiatan diseminasi. Semoga kegiatan ini Allah beri pelajaran kegiatan berkah. Salam dan menyampaikan kepada jujur besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu umatnya besok di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN 07 Purworejo kepada Ibu Nuridi SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, khusus untuk Bu Melinda Sekelia dan Pak Agus Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan beliau berdua sampaikan. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, bahwa kegiatan ini adalah salah satu bagian dari kegiatan CGP atau Calon Guru Penggerak. Mudah-mudahan ini semua nanti akan menginspirasi bagi kita semua para guru yang belum ikut guru penggerak. Semoga segera bisa ikut ke dalamnya. Masih dibuka nanti Pak yang pendaftaran ya, Bu Dewi yang masih bisa mengikuti, nanti Bu Yuni, Bu Riko sudah terlewat ya, Bu Dewi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan karena udah repot terus kita patah, jangan sampai. Memang ini bagian yang harus kita lakukan ya. Insya Allah kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat tercapai, akan dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar, dan semoga nanti Bu Melin, Pak Aku ya bisa menyelesaikan dengan baik ya, mendapatkan sertifikat guru penggerak. Saya kira itu saja. Semoga acara diseminasi kali ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, baik pada Pak Aku, Bu Melinda maupun Bapak Ibu guru semuanya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaiannya. Cara selanjutnya yaitu penyandang atau pemaparan tentang budaya positif kepada Ibu Melinda. Disilakan. Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Konsep dasar budaya positif yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat
motivasi perilaku manusia. Yang kelima, tentang posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Baik, sebelumnya kita akan melakukan simulasi tentang cobalah buka. Monggo kepada Ibu Dewi Puspita dan Dewi Kurnia, silakan maju ke depan. Saya minta mikrofonnya. Monggo silakan. Kita akan melakukan simulasi cobalah buka. Silakan. Tidak saya Pak. Bisa diceritakan saja. Nah, pertama-tama Ibu Dewi Puspita kita minta untuk menggenggam tangannya seerat mungkin. Yes, bayangkan di tangan Anda terdapat hal yang sangat amat berharga. Untuk Bu Dewi Kurnia, gunakanlah segala cara. Boleh bujukan, boleh ancaman, boleh intimidasi, apapun, rayuan juga boleh. Yang penting Ibu Dewi Puspita mau membuka tangannya dan membuka yang berharga tersebut. Silakan. Jangan dipakai ngomong. Dibujuk boleh, dimarahi boleh, apa saja boleh. Ya, dipengaruhi lah Bu Dewi Puspita biar membuka tangannya. Ayo, ditukar dengan Tuhan Bu Dewi Puspita. Tidak. Ya, aja. Lanjut. Sampai bisa. Sampai bisa. 2 kali lipatnya. Tidak bisa. Mas Berlia. Ayo udah dekat. Bisa tidak? Mas Berlia. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang giliran Bu Dewi Kurnia yang menggenggam hal yang berharga, Bu Dewi Puspita yang membujuknya. Silakan. Silakan, mau dirayu-rayu boleh. Ya waktu tangannya kok lembut sekali. Tidak bisa. Saya nggak seperti itu. Boleh buka sebentar aja. Tidak bisa. Di dalam saya ada. Ada hal yang berharga. Betul sekali. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dari sini kita belajar tentang posisi kontrol diri. Bu Dewi Puspita tadi sudah merayu Bu Dewi Kurnia dengan segala cara. Begitupun sebaliknya. Posisi kontrol itu ada pada diri kita. Meskipun dengan bujukan dan rayuan, kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak membuka tangan kita dan tetap mempertahankan hal yang berharga tersebut. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ada 2 ilusi tentang posisi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi, andai kata tadi Bu Dewi Puspita mau untuk membuka tangannya, itu tetap posisi kontrolnya ada di tangan Bu Dewi Kurnia, Bu Dewi Puspita. Dia mengizinkan dirinya dikontrol. Ataupun seperti tadi, Bu Dewi Puspita tidak mau dikontrol oleh Bu Dewi Kurnia untuk membuka tangannya. Letak kontrol ada pada diri
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol seperti yang tadi dilakukan. Sudah dirayu dengan berbagai cara untuk mengontrol orang lain. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Selanjutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk kami. Sejujurnya kami dengan Bapak Ibu jauh sekali ilmunya. Kami hanya sebagai melengkapi tugas kami berbeda. Untuk Bapak Ibu dikatakan itu sudah pernah tidak gaji, kalau kami hanya belum tidak gaji. Nah, ini bisa teorinya. Kata Pak Ustaz itu ada kalanya orang yang diajar itu lebih menguasai daripada orang yang mengajari. Jika untuk sebagai saya ini terkait paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mari kita bisa perhatikan sama-sama untuk paradigma stimulus respon. Kebutuhan kita sama, perubahan yang paradigma baru, kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, buruk maupun baik, itu ada tujuan. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah disimulasikan oleh Bu Dewi. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan Yesus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau dia di teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya yaitu budaya positif. Guru harus memiliki visi diri untuk mengelola perubahan yang positif yang akan dilakukan. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiatif atau EI dengan penerapannya tersusun dalam tanggapan kerja. Oke, untuk disiplin positif di sekolah ialah tentang nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian tujuan
tujuan dari disiplin positif agar murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif ini perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai atau percaya adalah nilai kebajikan, nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah sering dinyanyikan oleh anak-anak kita. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Di sini adalah gambaran contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi berhubung slide-nya terbatas, jadi hanya ada 6 contoh saja. Yang pertama, halal bihalal antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan anak, anak dengan anak. Ini sudah kita rutin lakukan setiap tahun, begitu berangkat setelah hari libur Idul Fitri. Kemudian setiap Senin kita sudah melakukan upacara bendera dengan tertib. Di awal tahun pelajaran, setiap kelas sudah melakukan pemilihan ketua kelas melalui demokrasi. Anak-anak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri dan dipilih. Ini adalah contoh dari pemilu untuk kalangan sederhana. Kemudian saat KBN di sini juga sudah tertib. Tidak jarang sekali kita temui di SD sini itu ada yang sampai membolos. Semuanya mengikuti pelajaran dengan hikmat. Di Jumat juga sering sekali saat pagi-pagi biar sehat badan kita ada kegiatan senam bersama. Kebetulan ini contohnya kemarin kolaborasi dengan SD tetangga. Ini senam bersama di TKJ. Bapak Ibu mengikuti semua ini. Kemarin jalan sehat bersama, kemudian senam bersama. Dan yang setiap hari dilakukan yaitu piket kelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, masih eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di internal. Dan di dalam posisi tadi motivasi itu ada eksternal 2 kali, yaitu hukuman, konsekuensi. Yang internal yaitu restitusi.
Faktor eksternal yang dihukuman yaitu tidak terpercaya atau tiba-tiba. Yang kedua bersifat satu arah. Yang ketiga murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi berupa hukuman fisik atau psikis. Faktor eksternal yang kedua konsekuensi. Yang pertama telah disepakati bersama sesuai peraturan. Yang kedua murid tetap dibuat nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang restitusi yaitu faktor internal, proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua proses kolaboratif agar murid dapat mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu penghargaan. Bapak Ibu tahu ya, penghargaan itu bisa dikatakan reward atau sesuatu yang mungkin menyenangkan bagi anak jika memang anak yang sudah mendapatkan hasil yang diinginkan akhirnya benar-benar bahagia. Ternyata setelah kami pelajari Bapak Ibu, penghargaan itu ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Ada nilai positif dan negatifnya. Positifnya anak menjadi termotivasi, semangat. Contoh yang kemarin alhamdulillah kita SD 7 bisa meraih juara 3 di Popda hari itu. Anak bisa mendapatkan piala. Namun penekanannya itu tidak bisa seperti macam itu. Kita harus kita yakinkan bahwa anak itu dengan dalih kalau kamu lari agar tubuh kamu jadi sehat. Dengan sering latihan lari, kamu tidak akan mudah terkena penyakit. Selanjutnya, Baik, ini adalah keyakinan kelas. Sudah dibentuk semuanya keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah. Kemarin biasanya kalau sudah membuat kesepakatan kelas, endingnya itu keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi bentuk dari kesepakatan kelas akan menghasilkan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sudah dilakukan ya, karena setiap pergantian kelas mesti dibuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Baik, ini adalah perbedaan peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya yang pertama, peraturan di kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kelasnya atau kesepakatan kelasnya. Bentuk keyakinannya seperti apa? Berarti tanggung jawab. Berarti keyakinan kelas ambil dari kesepakatan atau peraturan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya, nilainya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Untuk peraturan contoh yang ketiga, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu keyakinannya berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Contoh yang keempat,
dilarang melakukan kekerasan. Kemudian bentuk keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Contoh peraturan selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Lagi peraturannya bergantian atau menunggu giliran, antri ya saat biasanya anak mau minta nilai. Maka keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Untuk peraturan misalnya gunakan masker, keyakinannya berarti kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, nilai keyakinan yang terkandung yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu, bila nanti membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai yang terkandungnya atau nilai kebajikan yang dituju itu ingin apa, seperti itu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah penyebab-penyebab anak-anak kita melakukan kesalahan. Biasanya kalau ada dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, anak cenderung akan membuat perilaku yang negatif karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kadang anak ada yang minta dengan paksa makanan milik temannya. Kenapa? Berarti bertahan hidup dia kebutuhan dasarnya kurang, misalnya tidak sarapan atau tidak dikasih sapu orang tua. Terus lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Misalnya biasanya anak-anak bertingkah saat pelajaran caper. Ini dia karena kurang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini adalah alasan anak berbuat kenakalan. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, termasuk di dalamnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Biasanya anak akan melakukan perbuatan supaya dia itu diakui. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, termasuk di dalamnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan arah dirinya. Kadang-kadang kenapa tidak tertib saat pelajaran atau saat upacara ini? Karena dia merasa terusik di nilai kebebasannya, karena dia ingin mencoba hal baru. Saat gini gimana? Seperti itu. Dan kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kebutuhan dasar ini sebaiknya dipenuhi agar anak dapat berperilaku dengan positif dan bertanggung jawab. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, yang pertama yaitu guru, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Dari semua 1 sampai 5 kita diharapkan bisa yang kelima yaitu manajer. Untuk uraian penjelasan dari 5 posisi kontrol, mari kita lihat video tayangan berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan
penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. So, sepertinya sebentar lagi Bapak Ibu, sepertinya sinyalnya down. Di video ini nanti akan disaksikan 5 posisi kontrol dulu. Ada sebagai penghukum, nanti bisa ada contoh-contohnya. Apa sudah masuk? Ya. Penerapannya. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua, yaitu membuat murid merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tenang yang ketiga. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kontrol yang terakhir yaitu nyanyi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi kita sama-sama membuat video tentang 5 posisi kontrol. Sekarang kita lihat sama-sama di dalam penerapan 5 posisi kontrol. Ya, terutama tentang pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, membuat orang yang merasa bersalah. Pertanyaannya yaitu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pertanyaan untuk posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol pendukung, yaitu pertanyaannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang ketiga, posisi teman, pertanyaannya, ayolah lakukan dari ibu atau bapak. Yang berikutnya, pemantau, pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang terakhir, manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Bapak Ibu, untuk paparannya selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ini gambar biru ini ada segitiga institusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Tujuan segitiga restitusi ini untuk menangani permasalahan yang ada pada peserta didik. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini hanya contoh kalimatnya saja. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu disadarkan dulu, distabilkan dulu identitasnya. Atau bisa juga dengan pernyataan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada yang masalah, ini adalah awalnya untuk distabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya dapat menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya alasannya. Kemudian bisa juga dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah divalidasi tindakan yang salah, langkah terakhirnya yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya kita bisa bilang, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Oke, next. Ini merupakan skenario penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Kasus Oke, ini kasus pertama yaitu Iqbal dan Ardani awalnya sedang bermain di halaman. Setelah lama bermain, Ardani berhenti dan melihat taman di depan kelas mereka. Iqbal memetik satu bunga yang menurutnya sangat indah. Ardani mencoba mengingatkan Iqbal untuk tidak memetiknya. Namun Iqbal tidak peduli dan tetap memetiknya. Setelah itu, Ardani mengadukan tingkah laku Iqbal yang menurutnya salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi ini misal ada kasus, apa yang harus dilakukan dulu? Seperti video berikut. Gambaran kecilnya. Ya, jadi segitiga restitusi itu tidak langsung menyalahkan. Nanti anak akan sadar akan perilakunya dan mencoba memperbaiki kesalahannya. Untuk skenario yang kedua yaitu mengambil barang milik teman. Ini ada Kilsa melihat Naila membawa sebuah barang yang membuatnya penasaran. Lalu ia menghampiri Naila. Ternyata Naila memiliki sebuah gambar yang bagus. Tanpa basa-basi, Kilsa langsung meminta gambar yang dibawa Naila.
Naila menolak permintaan Gilsa dan akhirnya mereka bertengkar. Gambar yang dibawa Naila pun akhirnya sobek. Naila mengadukan hal tersebut kepada Bu Guru, kemudian Bu Guru memanggil mereka berdua. Ya, begitulah kira-kira. Silakan untuk disimpulkan Pak. Ibu yang saya hormati, dari paparan disiplin positif kita dapat simpulnya. Yang pertama, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Yang kedua, guru merefleksi posisi kontrolnya saat ini. Kita lihat gambaran, mari kita sama-sama untuk menerapkannya posisi kontrol. Yang ketiga, berusaha menjadi seorang among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih dari kami. Barangkali ada yang mau bertanya terkait designasi budaya positif. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk Ibu Bapak CPP, Bu Merin dan Kak Lebu. Terima kasih paparannya. Ini sebetulnya disiplin positif ini tidak hanya untuk siswa saja ya, termasuk untuk gurunya. Ya. Apa yang dipaparkan tadi itu kalau dijelaskan, diuraikan banyak sekali yang sebetulnya itu sudah merupakan budaya-budaya yang sudah ada sejak lama. Ya, hanya sekarang dimunculkan lagi pada kurikulum yang sekarang yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Artinya kita berusaha menggali lagi nilai-nilai yang selama ini mungkin sudah agak berkurang gitu ya. Nah, yang kami harapkan kepada semuanya saja, ada Bapak Alko, Bu Melinda dan teman-teman yang lain, seyogyanya disiplin positif ini tidak hanya teori. Coba kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika kita menghadapi masalah, apapun itu masalahnya, coba dilakukan, diselesaikan dengan sebijak mungkin. Hindari kata-kata atau perbuatan dari kita, lisan kita yang bisa menyakiti anak. Misalnya anak berbuat salah, tadi sudah seperti disampaikan, jangan sampai anak itu tersakiti karena kata-kata kita, gitu ya misalnya. Jadilah manajer, jadilah pamong. Kita dulu itu sebagai pamong, bukan pamret. Tahu bedanya pamong dan pamret? Pamret itu ngereh, memerintah, ya hanya memerintah. Kalau pamong itu ngomong, pamomong, ya
ngomong. Kalau wayang itu ya smart, ya, yang tugasnya itu ngomong. Kita tahu ya, ngomong itu kan orang bocah nangis, bilang-nang, dan orang nangis, anak lapar, kita berusaha suapi, ya, tanpa membentak, tanpa memarahi, itu namanya ngomong, ya. Jadi kita sebagai guru, hendaknya sebagai manajer, sebagai pamomong, ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah kita, karena itu memang nilai-nilai luhur yang ada di kita, yang selama ini karena kita paradigma kita guru itu gawe pintar bocah, ya, kita ingin gawe pintar sehingga kadang hal-hal yang lain yang menjadi positif tadi akhirnya terabaikan, ya. Nah, kita akan kembali bahwa kita ini tidak hanya mengajar tapi mendidik. Nah, ini lagi dari mendidik itu yaitu tadi disiplin positif itu kita terapkan di situ, ya. Jangan hanya mengejar otak kiri saja, kepintaran saja, karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, akhlak itu juga disiplin positif itu, menghormati orang lain, ya, menghargai orang lain, bertanggung jawab, jujur, ya. Dan intinya jangan sampai menyakiti orang lain. Sebab kalau walaupun itu hanya kata-kata, kalau sudah meresap ke dalam hati kita, biasanya tidak akan lupa seumur hidup, ya. Ketika ada anak berbuat salah atau apa, tolong ingatkan dengan kata-kata yang bijak. Kemudian ya, yang kita alami sehari-hari, anak misalnya tidak mengerjakan tugasnya dan sebagainya, tolong diingatkan supaya anak tersebut itu memang muncul disiplin positif itu muncul bukan karena hukuman tadi, ya, bukan anak itu karena takut hukuman. Mulai orang nyapu harian aku nggak ditanya Pak guru, itu berarti takut hukuman. Atau penghargaan, aku benci api, nah itu sudah termasuk karena penghargaan. Tapi kalau bisa itu memang tumbuh dari hati kita. Saya memang perlu ini, gitu ya. Jadi saya memang perlu disiplin, saya perlu bersih, saya perlu tanggung jawab, saya perlu sopan, saya perlu menghargai orang lain. Jadi disiplin positif itu muncul karena kebutuhan kita, ya. Tadi ya, kalau karena hukuman itu berarti eksternal yang negatif. Kemudian kalau penghargaan berarti eksternal yang positif. Nah, itu keduanya masih kurang. Tapi kalau internal, karena disiplin positif itu memang kita butuhkan, itu yang kita harapkan. Nah, kita berharap semoga anak-anak didik kita memang menjadi insan Pancasila. Ya, kalau mengamalkan sila pertama sampai sila kelima, ya itulah. Karena itu sesuai dengan ajaran kita, ajaran leluhur, baik itu ajaran agama, ajaran moral dan sebagainya. Saya kira itu, dan jadi itu hanya ulasan dari kami, Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan baik pada Bapak Ibu guru maupun pada anak-anak kita. Terima kasih. Kita harus ada pertanyaan atau cukup? Sebentar Pak, ya. Sudah. Disiplin positif. Budaya positif. Halo. Budaya positif itu tergantung dari pembimbingnya. Sekali lagi, budaya positif itu tergantung dari pembimbingnya. Bagaimana anak akan melakukan sesuatu bila gurunya tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah, dari istilah ini kita bisa ambil apa sih singkatan guru? Digugu lanti. Nah, itulah budaya positif itu sebenarnya sudah melekat pada diri kita.
Kalau kita mau meyakini, melakukan dari kata-kata guru, saya yakin budaya positif secara langsung akan terikuti oleh siswa-siswa kita. Karena marilah kita galang istilah guru bukan hanya diucapkan saja, tetapi dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas petunjuk dan saran masukan untuk kita bersama. Untuk acaranya, pertanyaan sudah tadi. Ya, kita ngejak acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dunia dari kami banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.